demikian harapan yang dapat kami sampaikan. Kami mohon bantuan dan dukungan dari teman-teman para TAPM Pusat, TAPM Provinsi, TAPM Kabupaten, atau pendamping desa PLD yang hadir hari ini yang menjadi eh, apa eh, ujung tombak strategis kita sebagai simbol koordinasi sekaligus penggerak di lapangan yang memastikan bahwa kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara efektif di tingkat desa. Di tingkat desa. Pendampingan yang sistematis berbasis data berorientasi pada kualitas harus menjadi pendekatan utama kita dalam tahun 2026. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan izin Bang, Ya, ini ada yang resen, barangkali kita mungkin bisa masuk ke sesi tanya jawab, kita bisa mendengar langsung kawan-kawan dari daerah. ya silakan. Itu dari TTS, Pak Karolus. Pak Karolus, Ya, silakan Pak. ya mau bertanya yang lain silakan dilihat, bisa juga nanti di chat ya. Ya, yang Oke, silakan terima kasih Pak Pak Karolus. atas waktunya. Ya, yang pertama saya langsung saja. Yang pertama ada beberapa yang ada perubahan pengurus setelah kita revitalisasi. Nah itu mungkin kalau boleh bagaimana itu syaratnya kita updating pengurus BUMDes yang mengalami revitalisasi pengurus maupun unit usaha. Syaratnya apa saja. Kemudian yang kedua ada BUMDes yang sudah daftar dari Januari sampai sekarang belum diverifikasi. Yang ketiga, ada BUMDes yang sudah melakukan perbaikan sesuai catatan yang dikasih oleh tim verifikasi, tetapi kemudian dikembalikan lagi dengan catatan yang sama. Saya sudah lihat, saya sudah verifikasi. Jawab sesuai dengan catatan yang diberi oleh verifikasi. Tapi kemudian dikasih dengan catatan yang sama. Oke, Nah, tiga dulu mungkin ya. untuk itu boleh mendapatkan nomor kontak dari yang verifikasi sehingga bisa, karena di balasannya itu tidak ada nomor kontak. Terima kasih. Baik Pak Karolus, tiga dulu ya. Yang lain sebentar setelah dijawab atas pertanyaan penanya pertama. Silakan Bang, barangkali ada tanggapan yang pertama atas pertanyaan pertama tadi, bahwa di beberapa BUMDes itu terjadi pergantian pengurus karena mungkin pengurus lama mungkin sudah mengundurkan dan diganti pengurus lama berkaitan dengan ADART-nya, tapi begitu kaitannya dengan pengurusan EMB ini harus mengacu kepada pengurus yang baru. Sementara di sistem itu tidak bisa belum masuk untuk perbaikan pengurus yang baru. Itu gimana solusinya Bang? Itu yang pertama. Oke. Baik, langsung aja ya. Silakan. Baik, untuk Pak Karolus ya, terkait dengan perubahan, karena memang kita belum menyediakan itu, belum disiapkan oleh teman-teman di apa namanya di Pusdatin, maka untuk perubahan pengurus, untuk perubahan pengurus maupun penambahan KBLI, silakan disampaikan. Bentar. Nah, biar ini ya, pemberitahuan perubahan anggaran dasar. Jadi ada 4 dokumen persyaratan yang disampaikan. Yang pertama adalah berita acara musyawarah desa perubahan anggaran dasar. Kemudian yang ketiga adalah Perdes atau peraturan desa perubahan, dan yang kedua adalah Perdes perubahan, yang ketiga adalah anggaran dasar perubahan. Nah, ini yang disampaikan dilampirkan pada surat kepala desa dan BUMDes. Nah, ini tanda tangan kepala desa dan BUMDes terkait dengan perubahan anggaran dasar. Ini kemudian lampirkan 3 dokumen itu. Disampaikan saja kepada Helpdesk 0821 283 03 kali 42. Disampaikan saja dengan tujuan surat ke Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa. Sehingga langsung akan diproses, terutama KBLI-nya, langsung akan ditindaklanjuti oleh teman-teman di tim Helpdesk dan tim Pusdatin. Nah, untuk
Pak Karolus, untuk BUMDes yang daftar dari Januari terus kemudian sudah perbaikan sesuai catatan itu dapat coba dikirim, diketik di chat room agar kita cek, agar kami langsung cek ke tim verifikasi untuk segera diselesaikan atau dibereskan gitu. Oke, coba disampaikan aja untuk pertama, yang lain jangan dulu sampaikan ya ke Pak Karolus di informasi. Nanti Pak Sabri berkaitan dengan agar informasi kita itu terdistribusi dengan baik sehingga tidak saling apa namanya menyalahkan antara satu dengan lain. Mungkin rapat-rapat koordinasi kita lebih intens lagi untuk Ya. berkaitan dengan isu soal apa namanya pemekaran nggak bisa daftar, terus kemudian apa namanya penambahan kabel ini nanti akan kita ikutkan teman-teman di TPP juga. Saya akan sampaikan ke Bu Direktur berkaitan dengan rapat koordinasi nanti akan yang ke depan mungkin yang berkaitan dengan Desa Pemekaran itu Bu Direktur sudah melakukan koordinasi dengan direktorat atau direktur IT Kementerian Hukum berkaitan dengan ini akan nanti akan kita mungkin di bulan puasa kita sudah akan rapat, nanti akan kami ikutkan teman-teman yang ada di TPP juga agar supaya informasi ini dapat terdistribusi dengan baik sampai ke tingkat PLD. Saya kira itu. Selanjutnya yang kedua silakan. Ya Bang, menyambung sebelum yang lain terkait mengenai apa surat dari desa tadi, barangkali mungkin ada template surat yang bisa dianukan sama dengan yang disampaikan di dashboard itu kaitannya dengan preset email atau apa, mungkin juga ada, apakah itu serupa seperti itu. Nah, yang berikutnya kami sampaikan ke teman-teman, biar nanti tidak satu-satu suratnya masuk, itu tolong disampaikan kepada TAPM provinsi secara Provinsi, berjenjang, ya. Jadi nanti bisa langsung ke kami, ya sama dengan usulan penghapusan nama yang kemarin, biar nanti bisa kita coba kawal bersama. Ya. Ya, gitu ya. Jadi Pak Karolus dan teman-teman yang lain kasus yang sama tadi, bahwa kalau ada pergantian pengurus dan ada berita acara pergantian, ada yang disampaikan ya suratnya dari kepala desa, dan tujuan suratnya tadi sudah ada yang pernah kami sampaikan kepada PIC provinsi sama dengan apa, tujuan surat untuk penghapusan apa data BUMDes yang double ya karena entah salah kamar dan seterusnya. Nomor helpdesk. Gitu ya Pak Karolus ya dan teman-teman yang lain. Oke, berikutnya barangkali Pak Munawir, silakan Pak Munawir, mungkin bisa pertanyaannya beda dengan yang tadi. Baik, Silakan. terima kasih Pak Sabri. Izin terkait begini Pak. Yang pertama terkait desa Pemekaran, kalau boleh saran ini, karena BUMDes itu kan diberikan kewenangan untuk mengelola kegiatan ketahanan pangan, di mana ketika BUMDes itu belum berbadan hukum, BUMDes itu tidak diperbolehkan. Dan perlu kami informasikan, seiring dengan pengelolaan ketahanan pangan oleh BUMDes, Pemda itu juga memberlakukan aturan yang ketat sebagai bentuk akuntabilitas daripada BUMDes itu sendiri, dan tolok ukurnya adalah badan hukum. Maksud kami begini, bagi BUMDes yang desanya itu Pemekaran, saran kami dibuatkan saja Pak username-nya itu untuk supaya bisa berproses masuk di dalam portal BUMDes itu. Persoalan bahwa masih belum terintegrasi yang kemudian itu belum bisa keluar ahunya itu tidak menjadi masalah. Paling tidak BUMDes itu mempunyai evidence gitu Ya. bahwa BUMDes sudah berproses untuk kemudian bisa masuk di dalam portal BUMDes itu. Lah dalam ini untuk pembuatan username itu kan apa itu kewenangan daripada apa itu Kemendes gitu. Dalam hal ini adalah PKI itu. Gitu. Lah saran kami begitu, Pak. Artinya tidak menunggu kemudian terintegrasi, tapi paling tidak kami dibuatkan username khusus untuk yang pemekaran pemekaran desa tersebut itu sehingga bisa berproses gitu. Yang kedua, Oke. terkait helpdesk itu, nomor helpdesk itu
kami sudah cukup lama sekali untuk kemudian dan juga teman-teman mencoba untuk berkomunikasi melalui saluran nomor helpdesk itu. Tapi sekali lagi, eh, responnya bahkan tidak ada respon gitu. Kami berharap karena percepatan ini adalah juga harapan kita bersama. Ketika kemudian ada nomor helpdesk, kami berharap itu benar-benar aktif dan bisa berkomunikasi dua arah begitu, sehingga lebih cepat begitu. Kami kira itu, Pak Sabri, dua hal itu. Terima kasih. Ya, langsung ditanggapi dulu, Pak, Pak Rabu. Baik, terima kasih Pak Pak Munawir Munawir. dari TPM Kepri, Provinsi Kepri ya. Masukannya tadi nanti akan coba kita diskusikan kembali ya secara internal apakah dalam sisi legalitas legal standing untuk badan hukum itu seperti apa. Karena kita juga selalu menghindari hal-hal yang sebagai ikhtiar mungkin terjadi di kemudian hari. Nah, itu yang mungkin nanti akan kita diskusi internal apakah membuka username khusus. Kalau cuma untuk buka terus teman-teman apa namanya teman-teman desa pemekaran dasar sih oke bisa aja kan tinggal dibuat disiapkan sistemnya oleh Pusdatin masuk keluar surat persetujuan saya pikir itu bisa tinggal dari sisi Ya. legalitas badan hukum legalitas pelaksanaan kegiatannya seperti apa itu nanti kami diskusikan secara internal saran ini apakah bisa kita eksekusi ataukah seperti apa dengan mempertimbangkan aspek legalitas maupun aspek-aspek lainnya secara hukum. Nah, kemudian yang berikut, eh, kalau untuk setahu saya di helpdesk, kalau hanya untuk pengaduan apa namanya, pengaduan eh, lama verifikasi itu langsung ditindaklanjuti. Yang agak melambat itu di tim verifikasinya. Nah, karena lambat itulah kami mengambil kebijakan bahwa harus dirubah. Kita harus buat begitu jalan di tahun 2016 baru kami coba untuk melakukan proses verifikasi secara nasional. Nah, kemudian yang berikut bahwa eh, proses pelaksanaan ini berbeda. Proses pendaftaran Badan Hukum BUMDes itu memang berbeda dengan badan hukum lainnya. Kalau badan hukum lainnya ini adalah pekerjaan yang memang berbayar dan lain-lain. Kalau di BUMDes tidak ada PNBP-nya. Jadi ini memang kami berusaha semaksimal mungkin itu dihindari, tetapi layanan tetap dimaksimalkan dengan Kementerian Desa harus menyiapkan alokasi anggaran untuk proses pengembangan sistemnya ke depan. Kalau kita lihat sistem kita dengan tempat yang lain itu agak berbeda jauh memang. Bukan antara bumi dan langit, tapi antara aspal dan jalan aspal dan langit. Itu lebih kecil lagi gitu. Tapi kami coba untuk sampaikan teman-teman BPI dan Pusdati untuk segera eh, memfasilitasi untuk kelengkapan-kelengkapan maupun eh, tambahan-tambahan fitur yang apa namanya yang semaksimal mungkin dapat memenuhi permintaan maupun kebutuhan dari kita semua. Nah, untuk itu ya Pak Munawir ya, untuk yang soal username, kami akan diskusi secara internal. Kalau itu memungkinkan, itu langsung dieksekusi. Karena kan teman-teman Pusdatin kalau cuma untuk menyiapkan sistem yang sederhana sementara untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan seperti itu, saya yakin bisa. Saya kira itu ya. Mungkin Ya, Ya, terima kasih Pak. baik. ya, Sip. terima kasih Pak Munawir. Nanti akan kita diskusi sama-sama dengan teman-teman TPP. Ya, Siap, Pak atau Rabu. Siap. atau gini Bang, ini ada pernah hal yang sama sudah pernah kita obrolin. Pak Rabu pernah memberi saran bahwa untuk desa-desa mekaran silakan berproses termasuk untuk penanganan kegiatan ketahanan pangan. Eh, Jangan terkendala dengan pendaftaran nama, tetapi cukup mungkin dengan perdes Kementerian BUMDes itu bisa digunakan. Tapi ini Ya. butuh pengakuan, butuh aturan khusus dari kementerian bahwa mungkin dikeluarkan aturan khusus bahwa terkhusus untuk desa-desa mekaran itu bisa desa bisa membentuk BUMDes cukup dengan perdes sambil menunggu perbaikan sistem. Apa bisa seperti itu, Bang? Pak Rabu. Oke, siap. Jadi memang eh, silakan saja. Saya itu kan kita diskusi, tapi saran dari Pak Munawir tadi juga
cukup ampuh juga ya. Nanti kita Iya. coba Ya, akan diskusi ya. dengan Oke. teman-teman agar dapat mengakomodir desa-desa pemekaran ini. Jadi masuk, terus kemudian keluar surat persetujuan dari Menteri, bagaimana koneksinya dengan portal yang ada sehingga nomor registrasinya tidak sama, dia berbeda. Itu yang harus kita Iya. jaga. Sehingga pada saat sudah terkonek, tinggal dia apa ya istilahnya ditransfer lah data dari data hasil verifikasi sebelumnya masuk ke dashboard, kemudian proses pendaftaran badan hukum sudah mulai dilaksanakan. Saya kira itu ya, Iya. Pak Sabri ya. Menarik ini. Jadi Nanti kita tindak lanjuti nanti seperti itu kita Bang ya. tindak Catatan lanjut khusus mungkin minggu nih. depan ya. Saya udah minta untuk Iya. siapin undangan untuk rapat dengan TPP untuk Iya. kesiapan tindak lanjut dari ini, termasuk desa pemekaran beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Joko tadi agar langsung dieksekusi gitu. Ya, Saya kira Iya. itu. Terima Nanti kasih. sinergi dengan Ya, tim BPI. oke, sip. Oke, Kita baik. undang BPI maupun kalau memungkinkan tim-tim yang terkait agar proses di Pusdatin itu cepat. Jadi Iya. dia bukan berjalan lagi tapi dia lompat gitu. ya. Itu yang harapannya Ya, kita di sini. makasih ini. Iya ya. Baik, makasih. Berikutnya kami beri kesempatan kepada Pak Alifu Hakim, TPM Kabupaten Lampung dari Lampung. Silakan, Pak Alif. Ya, terima kasih Pak Sabri. Untuk Pak Rabo ini izin mau menyampaikan terkait dengan kendala di kabupaten kami ini dari Lampung, tepatnya di Tulambawang Barat kabupatennya Pak. Jadi ini ada sedikit permasalahan tapi memang cukup lama ini. Ada 6 desa sudah berproses, sudah pendaftaran nama sudah clear, proses badan hukum udah clear, ada 6 desa dari 100 desa di Tulambawang Barat, Pak. Nah, 6 desa ini kebetulan di tahun 2023 itu pemekaran 6 desa ini kebetulan kompaknya. Nah, itu tahun 2024 itu sudah dilakukan proses pendaftaran badan hukum sampai dengan dokumen itu badan hukumnya terverifikasi, Pak, statusnya. Namun yang menjadi kendalanya itu di dashboard di sana yang umumnya itu kan akan otomatis keluar terbit sertifikat yang bisa di-download ya. Akunya maksudnya. Ya. Namun selama ini dari tahun 2024, 2025 kelewat juga sampai dengan detik ini dan bahkan juga kami baru ngecek juga masih juga nggak berubah dan bahkan nggak bisa diutak-atik, Pak. Dan selama itu kami sudah melakukan laporan ke Helpdesk sampai dengan saya hitung itu sampai 5 kali lah, Pak, ke Helpdesk itu. Kemudian juga pernah juga waktu tahun kemarin itu kan ada difasilitasi untuk melakukan juga melalui Google Sheet apa-apa ya kalau saya lupa itu untuk menyampaikan atas kendala yang kita lakukan fasilitasi itu. Tapi ya sampai dengan detik ini pun juga saya buka itu, Pak. Itu belum, cuma nggak terbitnya saja di dashboard itu, Pak. Dokumennya sudah terverifikasi, Pak. Nunggu sertifikat ahunya aja. Nah itu yang lama dari tahun 2024, 2025 pun juga lewat sampai dengan detik ini. Nah itu juga kami nggak paham karena kami juga di dashboard juga nggak sama sekali. Saya coba di sana, masuk di sana dengan BUMDes itu nggak ini, BUMDes itu. Oke. Sudah ditangkap maksudnya Pak Alif? Ya gitu Ya, maksudnya. jadi Juga menjadi ya untuk bisa dimungkinkan untuk bisa diterbitkan yang 6 desa itu. Dan kami sudah sudah dilaporkan. Terima kasih. Baik, makasih. Ya. Silakan Pak. Cek di. Para Bu. Ya, langsung aja ya. Silakan Bang. Oke, nanti ini ya, nanti Pak Alif tolong WA 5 nama 6 nama BUMDes itu ke Pak Sabri. Iya. Dengan Juga lengkap kan kode desanya ya. company Lengkap kode BUMDes. desanya. Kode desa. Iya. Bukan kode desa, nama BUMDesnya, nama Ya, BUMDesnya nama yang BUMDes. 6 tadi yang pemekaran. Iya, Jadi bila gini, perlu Pak Alif. secara tertulis saja ya, secara Iya, tertulis nanti dikirim ke PIC provinsi. Enggak usah secara tertulis Pak Sabri. WA aja ke Pak Sabri, nanti kita cek. Karena Oke, sampai siap Bang. kapanpun Pak Alif, itu badan hukum tidak akan pernah keluar karena desa pemekaran.
Itu desa pemekaran. Oh Nah, yang iya iya. saya herannya, kenapa sampai proses badan hukum itu? Nanti kita cek. Makanya di WA ke Pak Sabri, kami cek, kok bisa sampai di tingkat itu gitu. Iya. Desa Mekaran tapi statusnya bisa Tapi keluar statusnya terverifikasi. Nama terverifikasi. men, saya mau ngecek siapa yang memverifikasi ini. Oke. Nggak Oke. terbitnya doang sebenarnya itu. Cuma terkunci nggak bisa keluar, nggak ada ininya. Iya, desa pemekaran kan. Ya. Iya 2023 tapi udah lama itu pemekarannya Pak juga. 2023. 2022. Iya cukup lama. Pemekaran 2023 ya. Oh, pemekaran 2000. Dokumen Tetap nanti waktu itu yang verifikasi siapa? Pak Alif tahu nggak? Oh, justru kesulitannya ngebukanya di situ untuk melihat ini nggak bisa juga ngunci dia. Nah, makanya coba kirim nama-nama BUMDes, nama lengkap ya dengan nama desa pemekaran itu ke Pak Sabri. Hari ini kita cek gitu. Siapa yang daftar, siapa yang verifikasi, kok bisa sampai ke situ. Dia nggak akan keluar itu. Nggak akan keluar Mohon maaf sebelum proses itu bisa selesai ya. Saya kira itu ya. Pak Oke, Sobri. gitu Oke. ya, Pak Alif ya. Nanti Ya, Lengkapnya ya, Pak. di WA aja Oke, ya. Dewa nanti tenang aja nanti kita. teman-teman. Jadi gini, sebentar lagi kita akan habis ini kita akan rapat dengan Pak Rabu gitu loh, untuk bahas atau memfollow upi beberapa persoalan nanti yang diajukan teman-teman ini. Masih banyak lah, misalkan kayak Papua itu kan. Papua itu kan desanya belum terpisah dari provinsinya. Masih banyak case-case kayak gitu. Nah, tolong yang penting pertanyaan dilontarkan di forum ini nanti akan kami catat semua gitu loh. Baru kita rapatkan dengan Pak Rabu, baru kita ambil langkah-langkah penyelesaiannya. Saya kira itu teman-teman. Terima kasih. Ya. Ditunggu WA-nya Pak Alif. Oke, berikutnya kami beri waktu ke Pak Yulianto. Ini dari provinsi mana ini? Silakan Pak Yulianto. Kita dulu ke Pak Kadarin ya, sebelum Pak Yulianto. Silakan Pak Kadarin. Ya, ya terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf, saya dari TAPM dari Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Mungkin pada kesempatan ini terkait dengan percepatan pendaftaran Badan Hukum BUMDes ini. Ya, mungkin beberapa saat yang lalu pada tanggal 13 ya, jadwal yang pada surat yang pertama keluar itu yang akan di-launching pada tanggal 13 Februari. Memang kami sudah lakukan secara ini sampaikan, tetapi yang kami evaluasi dari lapangan, ternyata ini banyak kendala juga. Kendalanya ini yang pertama terkait dengan badan pengurus, ya memang rata-rata walaupun tercatat mereka itu sebagai badan pengurus BUMDes, tapi rata-ratanya itu ini tidak aktif. Dan terkait dengan dana ketahanan pangan yang 2024 maupun 2025, ini kebanyakan dikelola oleh TPK, Pak. Dikelola oleh TPK. Jadi sampai dengan saat ini, untuk kami di Kabupaten Halmahera Utara, yang berbadan hukum itu masih sangat sedikit. Dari 196 desa, badan hukumnya baru sedikit, ya mungkin sekitar 13, yang sebagian itu ada perbaikan nama terverifikasi, perbaikan dokumen badan hukum, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, mungkin yang kami ingin sampaikan bahwa dari sebagian koperasi untuk BUMDes yang beroperasi, walaupun mereka tidak memiliki badan hukum, tapi mereka melaksanakan aktivitas. Tapi ini juga untuk melakukan kegiatan ini, baik yang dilakukan oleh TPK maupun oleh BUMDes, tapi mereka ini karena tidak berbadan hukum dan juga terkait untuk melakukan pendaftaran atau verifikasi badan hukum yang mau dilakukan, ternyata data-data ini banyak yang hilang, terutama seperti emailnya. Email ini tidak ada lagi.
tidak ada yang tahu, tapi passwordnya dan lain-lain ini tidak bisa diakses lagi karena sebagian dengan sendirinya badan hukum pengurus ini sudah keluar atau sudah tidak aktif lagi, sehingga rata-rata TPK yang ambil alih. Kemudian di salah satu sisi, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk di tahun 2025 yang paling aktif yang kami lakukan adalah malah justru KDMP-nya yang paling gesit dan dalam waktu yang sangat-sangat singkat sudah berbadan hukum gitu. Kemudian yang ingin kami sampaikan masukan bahwa awalnya yang kami tahu bahwa rancangan umum yang mau disampaikan adalah KDMP ini atau penyebutannya koperasi ini nanti jadinya unit usaha dari badan usaha milik desa atau BUMDes. Tapi sekarang malah viralnya adalah koperasi ini malahnya yang paling terdepan dan mendapat posisi yang sangat-sangat tinggi. Sehingga kami ingin tambahkan bahwa kebetulan di tahun 2026 dan mungkin sampai dengan tahun 2023, 32 mungkin dana desa ini alokasinya akan sangat-sangat kecil, masih sangat kecil. Sekarang ini rata-rata di desa-desa kami yang ada di Halmahera Utara ini hanya rata-rata di bawah 400, tidak lebih dari itu, rata-rata di atas 270 lebih saja. Jadi ingin kami sampaikan, diprediksi bahwa untuk mau dijadikan di 2026 ini, kalau BUMDes-BUMDes yang ada ini, karena berkemungkinan besar untuk akses Disingkat aja, penyertaan modal. disingkat aja Pak Kadarin, dipersingkat. Ya, untuk penyertaan modal ke BUMDes ini akan sangat kecil sekali karena yang lalu TPK sekarang diharapkan itu menjadi dana desa, ini ada cuma sifatnya penyerta. Jadi kalau dengan adanya badan hukum ini, kami berharap bahwa kalau seandainya BUMDes-BUMDes yang sudah berbadan hukum dan mau akses permodalan ke bank dan lain sebagainya, kami mohon ada beberapa poin yang diberikan disamakan seperti di KDMP juga. Salah satunya mungkin bunganya ya minimalnya 6% juga. Kemudian ada grace period juga Pak, 6 sampai 8 bulan itu juga diberlakukan ke BUMDes Pak. Oke. Sehingga ke depan akses isu mungkin lebih mudah. Ditanggapi sudah menangkap Iya, maksudnya. demikian dulu. Ya, Terima kasih. Pak Kadarin. Silakan Pak Ahmad Rabu atau Pak Kornas. Pak Ahmad Rabu, silakan. Baik, terima kasih Pak Kadarin. Ya, pertama memang itu ya, kalau rata-rata di Maluku Utara itu minim BUMDes badan hukum memang. Minim badan hukum karena memang bukan saat KDMP saja, kebijakan KDP dari awal proses BUMDes itu di launching oleh Presiden Jokowi 2021, itu pun kondisinya demikian. Nggak usah jauh-jauh, contoh sederhana, saya kan belum intens dengan Harut ya. Contoh sederhana Kota Tidore saja dari 40 hampir 50 desa itu hanya 7. Dari 7 sampai 12 itu. Ini yang tidak masif lah untuk di Provinsi Maluku Utara, sangat kecil pertumbuhannya. Kemudian sekarang tinggal kita sama-sama untuk memperkuat yang di Halut itu BUMDes yang sudah terdaftar nama untuk badan hukum, terus kemudian yang belum daftar nama langsung proses badan hukumnya. Nanti akan kita bantu. Kemudian untuk email maupun password, riset email dan password itu mungkin teman-teman bisa lihat di dashboard. Di dashboard itu ada panduan untuk riset email dan untuk password dan lain-lain, itu semua panduannya sudah ada. Memang kendala kita terbesar adalah email backup itu nggak ada sama sekali oleh teman-teman di BUMDes. Kita memang maklum tidak semua teman-teman di desa itu memahami proses seperti itu. Jadi memang butuh penguatan dari kita. Kemudian KDMP itu saya clearkan lagi ya, KDMP itu bukan unit usahanya BUMDes ya. Jadi dia tersendiri
memang dalam proses pendirian itu berbeda. Berbeda karena kalau BUMDes ya memang itu undang-undang, amanat undang-undang. Kalau KDMP itu ada undang-undangnya, cuman menjadi bagian dari kebijakan strategis Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka di tahun 2024-2029. Begitupun proses apa namanya proses pendaftarannya. Kalau BUMDes inisiasi, pemerintah desa didampingi oleh teman-teman pendamping sampai pada proses sertifikat badan hukum itu semua inisiasi dilaksanakan oleh teman-teman di desa maupun dibantu oleh teman-teman pendamping. Nanti proses bisnisnya udah mulai berjalan, baru kemudian pihak ketiga dan teman-teman mitra udah mulai berdatangan gitu. Beda dengan KDMP, mulai dari lahir sampai sampai sekarang itu semua pihak itu terlibat di dalamnya. Jadi mustahil kalau dia lambat, kan gitu. Tapi sebagai cara nanti kita lihat ke depan seperti apa. Saya kira pada prinsipnya semua sama aja. Yang penting adalah instrumen kelembagaan ini dapat dimaksimalkan untuk kegiatan ekonomi di desa. Nanti untuk dari Halut saya bisa bantu ya. Kita akan perkuat lagi semua untuk lebih masif lagi untuk proses-proses kegiatan legalitas dan perizinan di BUMDes di desa. Saya kira itu mungkin kalau ada tambahan Pak Joko silakan. Nah, untuk banyak nih eh, untuk helpdesk itu nggak bisa telepon kalau di WA. Berkaitan dengan dokumen dan lain-lain mungkin sudah ada di dashboard dan lain-lain sudah ada. Nah, saya kira itu apa namanya? Nah, ada juga BUMDes bersama yang daftar nama terus kemudian ditolak dan lain sebagainya. Tolong dicek. Saya udah banyak cek di dashboard juga. Itu BUMDes bersama daftar nama cukup 2 desa bisa. Tetapi kemudian teman-teman tidak menginput data desa, baik data kepala desa maupun nomor kontak dan lain di dashboard pendaftaran nama. Kalau itu tidak di input itu akan ditolak dengan sendirinya. Gitu. Nah, untuk penambahan KBLI ya, silakan menyurat dan sampaikan ke helpdesk. Kalau untuk atau supaya lebih secara masif dan apa namanya dan rapi, mungkin nanti kita akan bahas ya Pak Sabri ya, teknik Siap, untuk pengajuan ya, Ya, Pak Joko ya, siap, siap. ya, Nas, siap. kita Nah, bahas supaya kalau memang ke helpdesk atau ke Dari penunjang, Pampangan. baru kemudian didistribusi dari tim mana ke helpdesk bisa ya. agar lebih rapi mungkin secara berjenjang ke TPP nasional sehingga kita langsung eksekusi sama seperti proses penghapusan data-data yang BUMDes yang serasa harus diperbaiki. Saya kira itu. Betul. Ada tambahan dari Pak Nur Rahman, Pak Joko, silakan. Oke, terima kasih Pak Rebu. Jadi nggak ada hubungannya dengan pengurangan dana desa. Itu argumentasi yang nggak pas lah. Uang perjalanan BUMDes sudah hampir 11 tahun ini kok gitu lah. Jadi kembali lagi teman-teman, salah satu tugas kita mensejahterakan desa melalui pendampingan pengembangan lembaga ekonomi desa itu. Kalau toh kebijakan kemarin, karena kebijakan nasional ada koperasi desa itu bukan berarti kita mematikan BUMDes. Justru itu bagaimana mensinergikan banyak kasus-kasus yang BUMDesnya jalan, Kopdesnya ada, justru sinergi itu ada di beberapa tempat. Jadi cara pikir kita jangan hitam putih. Ya memang Kopdes itu kebijakan nasional, ya. Kementerian Desa harus jalankan, iya. Tapi kan tupoksinya udah jelas. Kita hanya sampai memfasilitasi pendaftaran badan hukum dan pendataan aja, monitoring pendataan. Untuk urusan teknis itu adalah menjadi IKU dari Kementerian Koperasi. Bagaimana pembukuannya, macam-macam pendampingan lanjutan itu menjadi kewenangan Kementerian Koperasi. Nah, menjadi kewenangan Kementerian Desa, tusi kita di dalam undang-undang dan PP ini jangan lupakan. Makanya tanggal 11 kemarin kita lakukan itu dalam rangka mempercepat, mengakselerasi itu. Harapan kita secara teoritik kalau BUMDesnya digenjot oleh pemerintah menjadi policy Kopdesnya digenjot melalui koperasi desa itu oleh pemerintah, BUMDesnya juga harus jalan sehingga sama-sama maju dan akan ada percepatan pengembangan ekonomi di lokal desa masing-masing. Saya kira itu jangan dibenturkan, terus jangan dengan dalih pemotongan biaya. Itu policy nasional dan kita nggak bisa nggak bisa menghindari. Itu jadi kebijakan nasional. Jadi saya kira gitu. Nanti yang jelas sebagaimana jawaban saya tadi di chat untuk beberapa hal
kita dengan akan setelah Zoom ini akan rapat Pak Rabu ya untuk mengambil langkah-langkah apa agar terjadi percepatan ini semua. Saya kira itu teman-teman. Makasih. Itu ada resen lagi itu. Ya, ya. Sebelum saya persilakan kepada yang resen, Pak Kadarin, memang sering kita coba Zoom ya untuk penguatan di level TAPM provinsi, tapi maaf, tolong yang TAPM provinsi kalau ada Zoom sering ikut ya. Dari Maluku Utara hampir tidak pernah ikut ya. Ya, jadi informasi-informasi yang dari pusat seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kadarin terkait mengenai email apa yang sudah dilupa itu sebenarnya sudah ada sudah ada panduannya bagaimana mereset password, bagaimana mengajukan pergantian email itu ada diunduh. Nah, pertanyaanku sekarang untuk meningkatkan kapasitasnya secara mandiri ya Pak Kadarin dan teman-teman yang lain silakan di-download semua itu regulasi terkait mengenai BUMDes termasuk petunjuk-petunjuk teknis untuk hal-hal yang seperti tadi yang dihadapi oleh Pak Kadarin. Gitu ya. Masuk ke apa namanya web Kemendes, web BUMDes. Gitu Pak Kadarin. Ya, siap. Ya, ya gitu ya. Jadi kalau di sana coba dicek kembali mengenai di web SED Kemendes yang BUMDes itu ya semua yang apakah misalnya perbaikan nama, perbaikan perbaikan nama hukum dan atau nama terverifikasi segera teman-teman fasilitasi. Nah, untuk fasilitasi belajar dulu. Ya, tolong diberitahu untuk PSI dari Maluku Utara, tolong kalau ada ada peningkatan kapasitas dari TPM pusat untuk PSI tolong luangkan waktu untuk ikut. Ya, itu ya. Itu Pak Kadarin ya. Ya, siap Pak. Ya, gitu. Baik. Oke, kita beri kesempatan kepada penanya berikutnya, Pak Yuve dari Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Silakan, Pak Baik, Yuve. terima kasih Pak Sabri waktu yang diberikan kepada saya. Langsung ke teknisnya Pak. Pertama, Ya. Pak, untuk pengurusan sertifikat badan hukum yang dialami oleh BUMDes dan kawan-kawan di lapangan adalah beda verifikator, maka beda pula cara mereka melakukan verifikasi, Pak. Itu kendala yang kami hadapi. Contoh, di salah satu BUMDes, dia memuat sekitar 10 unit usaha yang memiliki rencana kerja cuma satu. Itu ACC, keluar sertifikat badan hukum. Tetapi ada verifikator lain, 10 unit usaha, maka 10 unit usaha itu harus memiliki rencana kerja. Itu kendala yang kami hadapi, Pak. Dan selanjutnya, untuk persetujuan nama, tanggal persetujuan nama, ini BUMDes kan sudah berdiri sejak tahun 2017 contohnya, atau 18. Tetapi baru didaftarkan nama di tahun 2025. Nah, verifikator dalam mengurus sertifikat badan hukum mengharuskan merubah tanggal musyawarah. Tanggal musyawarah setelah persetujuan nama. Itu kendala yang kami hadapi, Pak. Jadi mungkin butuh koordinasi antar tim verifikator pengurusan sertifikat badan hukum sehingga hal-hal ini bisa teratasi dengan baik. Terima kasih Pak, mungkin itu yang saya sampaikan Pak. Oke, silakan Pak Prabowo. Masih dimut Pak, masih dimut Pak. Yang pertama terkait dengan perbedaan verifikasi ya antar verifikator ya. Nah, yang pertama begini, soal layanan yang kita lakukan adalah layanan manual. Manual yang pengertian begini, dokumen kita ambil dan kita verifikasi. Nah, agar supaya satu BUMDes dengan BUMDes yang lain itu tidak mandek dalam proses pendaftaran badan hukum, sebaiknya seperti yang disampaikan oleh Pak Joko tadi, fokus pada catatan perbaikan yang ada pada BUMDes tersebut. Jadi jangan teman-teman perbandingkan. Kalau perbandingkan pasti seperti itu terjadinya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa memang kami akui ada perbedaan verifikasi. Nah, kenapa ada tim verifikasi yang kalau kemudian ada 10 KBLI dalam anggaran dasar, kemudian yang diisi cukup satu,
diisi cukup satu, kemudian dia setujui. Itu berarti bahwa tim verifikasi itu tidak mempermasalahkan sebenarnya. Tidak ada yang salah. Artinya bahwa si BUMDes ini dalam proses pengurusan NIB, dia hanya mengajukan satu yang sudah siap. Tetapi dalam untuk mengantisipasi jangka panjang, dia telah mengakomodir untuk 10 KBLI-nya agar tidak ada musdesu berulang untuk menambah KBLI pada saat pengurusannya. Tetapi kendalanya adalah dia harus melakukan proses lagi pada saat mengurus NIB. Misalnya di KBLI yang kedua dan ketiga, dia akan mengurus lagi. Dia akan sampaikan lagi ke dashboard. Tetapi tim verifikasi yang misalnya 10 KBLI anggaran dasar, terus dia minta harus 10, itu artinya bahwa dia sudah berikhtiar beberapa bulan, beberapa tahun ke depan bahwa kalau Bapak mau tambah lagi unit usaha sebagaimana ada anggaran dasar, Bapak nggak perlu berurusan lagi dengan sistem. Karena NIB KBLI-nya udah tercatat dalam KBLI itu. Jadi sebenarnya bukan perbedaan verifikasi, tapi hanya ikhtiarnya yang berbeda. Ikhtiarnya berbeda, artinya bahwa yang 10 di anggaran dasar, kemudian dia daftar KBLI-nya 1 dan disetujui, itu berarti tim verifikasi, oke, proses percepatan aja silakan disetujui. Nanti kemudian kalau ngurus NIB untuk KBLI kedua, ketiga, dia akan masuk lagi di sistem. Begitu masuk lagi di sistem, sistem belum siap, dia harus berurusan lagi dengan apa namanya helpdesk. Tetapi kemudian ada verifikator, ada BUMDes yang 10 KBLI, terus verifikatornya minta 10, itu berarti si verifikator ini tidak mau BUMDes untuk melakukan proses NIB itu harus mendaftar lagi KBLI dan lain-lain. Maunya tuntas gitu. Dia nggak mau, dia berkitar bahwa diminta full agar supaya dalam proses pengurusan misalnya 2 tahun kemudian dia tambahkan lagi 5 KBLI, dia tidak perlu lagi rubah anggaran dasar, dia tinggal daftar aja NIB, itu udah nggak masalah. Tetapi kalau kurang dari itu, dia harus tambah lagi KBLI di sistem walaupun sudah ada di anggaran dasar. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau hanya untuk kasus KBLI. Jadi Bapak Ibu sekalian, fokus saja di situ karena kami sudah menginstruksikan kepada teman-teman di verifikasi nasional untuk mereview hal-hal yang bersifat pokok pada anggaran dasar maupun dokumen-dokumen lainnya. Misalnya, contoh sederhana, bahwa dokumen berita acara harus ada daftar hadir. Daftar hadir bukan daftar peserta ya, daftar hadir. Daftar hadir itu daftar yang ditandatangani oleh musyawarah desa. Kemudian ada apa namanya dokumentasi. Kemudian di Perdes itu udah nggak usah banyak-banyak. Sepanjang tidak ada klausul yang berisi tentang pembubaran atau jangka waktu pendirian. Saya kira itu ya. Nanti akan kita coba diskusikan lagi. Jadi kami mengambil kebijakan sesuai arahan pimpinan untuk verifikasi nasional dalam rangka untuk meminimalisir perbedaan-perbedaan yang bukan substantif. Tapi kalau saya sarankan teman-teman, sebaiknya kalau 10 KBLI di anggaran dasar, silakan isi 10 KBLI di anggaran dasar. Nah, kami akan tentunya tetap memperbaharui bahwa seperti apa proses-proses percepatannya. Misalnya, tiba-tiba di anggaran dasar hanya tidak mencantumkan KBLI-nya, tapi di sistem dia sudah menyesuaikan KBLI-nya. Apakah ini gimana prosesnya? Kami minta untuk segera disetujui untuk diproses. Saya kira itu ya Pak. Oke. Terus kemudian yang kedua terkait dengan tanggal, ya. Memang tidak bisa menggunakan dokumen-dokumen tahun 2017. Harus menggunakan atau menyesuaikan dokumen setelah tanggal persetujuan nama. Artinya bukan musyawarah desa untuk memilih kembali atau merubah hal lain-lain, bukan. Tetapi setelah tanggal persetujuan nama, BUMDes, Kepala Desa dan PPD menyiapkan atau melaksanakan kegiatan musyawarah desa untuk menyesuaikan BUMDes itu dengan regulasi yang baru. Siapa tahu di anggaran dasar di tahun 2017 itu masih ada kewenangan pembubaran BUMDes. Nah, ini kan bertentangan dengan PP 11. Maka dilaksanakan musyawarah desa penyesuaian. Musyawarah desa penyesuaian ini hanya dapat dilakukan setelah persetujuan nama. Bila dokumennya tidak bertentangan dengan regulasi PP 11 itu nggak masalah. Silakan musyawarah desa buat berita acaranya dan lain kemudian diupload kembali. Jadi tidak berarti tolak karena ini, tapi kan harus ada musyawarah penyesuaian. Nah, seperti apa musyawarah desanya saya kembalikan ke teman-teman semua gitu.
kalaupun ada BUMDes yang masalah di tanggal tanggal penetapan dokumen, gimana caranya agar tanggal itu dia berubah setelah tanggal pendaftaran nama, itu aja cukup gitu. Saya kira itu Pak Sabri. Baik, gitu ya Pak Yuve ya. Nanti Sumut juga minta minta tolong apa diperjelas dari PIC provinsi supaya aktif juga ya. Ini Pak Sumut juga paling jarang juga ikut penguatan kapasitas dari TAPM provinsinya. Jadi saya Ya. tambahkan lagi Pak Sabri biar enggak ada pertanyaan lagi terkait dengan ini. Nah, kami itu sudah memberikan catatan-catatan masukan untuk akses aplikasinya. Bahkan bukan hanya tim verifikasi, tapi sudah diakses oleh TPP sampai kabupaten, dinas PMD untuk mengakses data kuantitatifnya, berapa BUMDes yang sudah badan hukum dan lain sebagainya. Itu yang kami sudah desain sampai ke situ, sudah rapat, tapi mohon maaf itu belum sampai saat ini belum diselesaikan atau belum dikembangkan untuk penambahan fitur ini. Karena kami mau supaya di aplikasi itu bisa diakses oleh dinas PMD, eh, paling minimal TPP, TAPM tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan lain sebagainya. Jadi untuk saat ini rumah yang kita punya ini baru isi tentang verifikasi, baru isi tentang dokumen-dokumen. Belum kita sudah mengusulkan menyiapkan desain untuk kamarnya TAPM pusat, kamarnya provinsi, kamarnya kabupaten sehingga masing-masing bisa masuk untuk mengakses ke situ. Saya kira itu Pak Sabri. Mudah-mudahan Ya. ke depan sistem ini lebih dimaksimalkan karena itu ada kewenangan pusdatin. Kami sudah menyampaikan bahkan ke tingkat pemerikatan pun kami minta untuk digabung sehingga begitu buka jalur pemerikatan hanya beberapa data saja yang diinput oleh BUMDes. Jadi orang tidak input ulang-ulang nih. Udah input ini besok lagi datang form yang satu input lagi kan pekerjaan yang double gitu. Bahkan bila perlu akses untuk tarikan data dari TAPM pusat juga bisa dilaksanakan gitu. Saya kira itu ya. Nanti akan kita diskusi Baik. bareng-bareng di Iya. kegiatan Intinya berikutnya. ini bagian daripada apa namanya hal yang bagus, sinergi yang bagus di tahun 2026 sering koordinasi intinya Bang. Ya, Ya. jadi Oke. itu yang kita. Oke, baik. Pak Kornas ada tambahan atau kita beri kesempatan ke penanya berikutnya? Lanjut aja Pak Sabri. Baik. Silakan Pak Andi Ruslin, tidak usah pegang-pegang kepala Pak Andi. Silakan Pak Andi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya hormati Pak Kornas, Pak Sabri, kemudian seluruh tim peserta Zoom yang hadir di forum ini. Rekan saya dari Provinsi Sulawesi Tengah, TAPM Kabupaten Morowali Utara, sedikit mau menyampaikan masalah sedikit terkait BUMDes ya. Sebelumnya terkait BUMDes ini kan pendaftaran BUMDes itu mulai dari pembentukan mulai dari tahun 2025 sampai dengan saat ini masih berjalan. Terkait pembentukan ini Pak ada sedikit kendala di salah satu desa ini dari 122 desa di Kabupaten Morowali Utara ini ada desa sampai saat ini tidak terbentuk BUMDesnya itu karena alasan yang pertama itu masyarakat di situ tidak ada yang mau menjadi pengurus BUMDes gitu, tidak ada yang mau menjadi tidak ada yang mau menjadi pengurus BUMDes. Kemudian sumber daya manusianya terbatas, kemudian jumlah penduduknya juga sekitar 400-an dengan 150 KK. Nah ini salah satunya sehingga pemerintah desa dalam hal ini. Halo, bisa didengar Pak? Ya, kedengaran. Bisa. Ya, saya lanjut Pak. Sehingga pemerintah desa sampai saat ini tidak membentuk BUMDes Pak. Sehingga kegiatan-kegiatan termasuk ketahanan pangan itu dilaksanakan oleh TPK. Jadi sehingga kami minta solusinya kira seperti apa ke depan ini terkait desa yang tidak mau membentuk BUMDes. Sehingga dari hal ini sampai dibuatkanlah berita acara itu terkait bahwa desa ini tidak bersedia yang ditandatangani oleh kepala desa.
Nah, itu yang menjadi kendala, Pak. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Andi ya, Morowali Utara. Berarti Pak Charles ya? Iya, Pak, sudah. Oke, oke. Kami sudah koordinasi dengan Pak Charles juga. Sebenarnya kemarin ada dua, salah satunya di Kecamatan Memori Atas, tapi yang satu ini yang atas nama Desa Taende ini sudah dia bentuk dan sudah dia daftar namanya di SIM-nya Kemendes. Tinggal Desa Mora ini Pak yang belum tidak mau membentuk BUMDes, sehingga dibuatkanlah berita acara pada saat kami fasilitasi. Jauh sebelumnya ini Barat tahun 2015 ini teman-teman baik di pendamping kemudian maupun di kabupaten ini selalu datang memfasilitasi. Pas kita mau datang tidak ada yang hadir di tempat musyawarah itu, jadi tidak jadi apa Oh, itu semua. berarti saya udah bisa simpulkan nih. Bukan masyarakat Ya, mau, tapi Pak Kades yang nggak mau kayaknya. iya, sampai dia buatkan Pak berita acara ini Pak. Oh iya. Alternatif terburuknya begitu saya lihat. Iya, Nanti memang, nah ini kan kenapa kita proses percepatan. Jadi tahun 2021, 2022, 2023, 2024 itu kan memang pendaftaran ini sangat lambat ya. Ini kita bisa sedikit cerita histori ya. Ya. Sangat lambat. Lambat artinya seperti biasa ya. Anggap BUMDes ini kan hal yang biasa, kelembagaan yang biasa-biasa aja gitu. Tapi kemudian Bapak Ibu sekalian, saya kemudian sudah berikhtiar waktu itu. Waktu itu ada MUU dengan Kementerian PU dan banyak kementerian-kementerian gitu. Tapi saya berikhtiar bahwa jika suatu saat ada kebijakan yang lebih luar biasa dari pemerintah, itu akan kita kalang kabut. Karena apa? Karena kita tidak siap dengan legalitas dan perizinan BUMDes itu. Nah, hal yang sederhana tahun 2025, ketika kebijakan 20% ketahanan pangan dilaksanakan oleh BUMDes, semua orang kocar-kacir. Di saat itu kita hanya 2024 kita hanya 2.000 BUMDes yang bersertifikat badan hukum. Di saat Pak Menteri Desa mengambil kebijakan soal 20% ketahanan pangan dilaksanakan oleh BUMDes, Bapak Ibu tahu nggak? Di tahun 2025, angka kenaikan BUMDes bersertifikat badan hukum jumlahnya sama dengan 4 tahun sebelumnya, 2021 sampai 2024. Jadi kita dapat 21.000 di 2025, hampir sama dengan capaian di 4 tahun sebelumnya. Itu karena apa? Karena kita tidak berikhtiar untuk pada saat kita tidak siap untuk menyiapkan BUMDes itu. Termasuk di dalamnya MBG dan lain sebagainya. Nah hari ini, tahun 2026, saya harus sampaikan kita untuk berikhtiarkan kembali bahwa bahwa bukan hanya KDMP gitu. Bukan hanya KDMP. Kita belum tahu di 2026 kebijakan seperti apa. Kita sudah dengar bahwa kebijakan prioritas 2026 Kementerian Desa akan fokus pada BUMDes, disampaikan Pak Menteri pada saat rapat kerja dengan Komisi 5. Beberapa waktu lalu sebagaimana disampaikan oleh Bu Ekat Mawati tadi, fungsional ahli utama pada BPSDM, bahwa arahan Pak Wakil Menteri untuk bagaimana mensejajarkan BUMDes dengan KDMP. Kalau mensejajarkan itu berarti berkaitan dengan kebijakan. Makanya itu kemudian arahan pimpinan untuk segera melakukan proses percepatan, bukan relaksasi regulasi, tapi proses percepatan. Salah satu bentuknya adalah verifikasi nasional serentak dan terpusat, sehingga kita dipercepat lagi proses itu. Kita ikhtiarkan. Jangan sampai tiba-tiba ada kebijakan baru atau ada kebijakan KDMP udah selesai, oh ternyata udah siap nih. Tiba-tiba Pak Presiden menyampaikan bahwa melaunching BUMDes dengan 75.000. Kan apakah kita siap nggak? Nah belum tentu kita siap. Makanya kita berikhtiarkan. Itu salah satu poin bocoran bahwa hal-hal seperti ini sudah dibahas berulang kali. 2-3 kali rapat dengan Pak Wamen sudah dibahas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Eka tadi. Untuk itu kita di kelembagaan mengambil alternatif untuk segera dengan teman-teman TPP pusat untuk berkolaborasi mendorong proses ini secara teknis maupun
non teknis seperti apa kebijakannya itu yang sehingga verifikasi dilaksanakan dan lain sebagainya. Saya kira ke depan kita sama-sama semua gitu. Jadi tidak lagi bicara soal wah ini verifikasinya seperti ini dan lain. Kita bicara soal bagaimana solusi kolaboratif untuk proses percepatan. Saya kira itu ya Pak Sabri ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang penjelasannya. Izin Pak, bertanya, Pak, Pak. Pak Andi yang bertanya resen. Ya, Bang Andi ya tetap semangat. Ya, Izin nanya, Pak. bentar, nanti yang resen dulu. Ya, Pak Pangki, kalau mau bertanya juga buka kamera. Oh iya, Pak, siap, Pak. Ya, resen. Oke, Pak. Sebentar, belum dipersilakan. Saya persilakan Pak Daud dulu. Pak Daud dulu. Sampai silakan Pak Daud. Oh iya ya. Masih di mute, Pak Daud. Baik, terima kasih Pak Sabri atas kesempatan yang diberikan. Kami sedikit aja Pak Sabri, di Kabupaten Bintan ini ada 3 bumdesma LKD salah register awalnya Pak Sabri. Ya. Dan badan hukumnya sudah keluar. Oke. Seharusnya pada saat register awal itu kita memilih bumdesma LKD bukan bumdesma. Nah, kita itu memilih bumdesma dan itu badan hukumnya sudah keluar, Pak. Yang kami mau tanyakan apakah legalitasnya ini berlaku ataukah kita daftar ulang lagi, Pak? Seperti itu. Terima kasih, Pak Sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bang Rabu. Ya, ini banyak kasus seperti itu. Makasih ya. Sebenarnya BUMDes bersama LKD dan BUMDes bersama itu sebenarnya LKD itu sebenarnya untuk pembeda bahwa BUMDes ini adalah transformasi ex UPK PNPM. Jadi Pak ya, jadi sebenarnya dari sisi legalitas semuanya legal, nggak ada masalah gitu. Nah, jadi kalau Pak proses untuk badan hukum lagi berarti pekerjaan baru lagi. Bapak harus proses pembubaran dan lain sebagainya. Ini sudah berjalan nih. Jadi silakan saja tetap dilaksanakan. Kemudian di proses anggaran dasar juga sudah disebutkan. Silakan untuk proses itu. Tidak ada masalah. Bukan hanya di Bintan, tapi di beberapa BUMDes bersama LKD itu kemudian tidak mengklik LKD-nya. Badan hukumnya sudah keluar dan sudah jalan. Itu tidak ada masalah karena dia hanya pembeda. Yang penting di proses proses di dokumennya itu tetap mencantumkan sebagai transformasi dari UPKX PNPM dan kemudian dapat berjalan sesuai dengan mekanisme maupun SOP yang telah ditetapkan. Jadi tetap lanjut aja Pak. Kalau Bapak mau daftar baru lagi, izin Pak Rabu. Ya. Kami salah satu bumdesma tadi, yang LKD tadi, itu tidak bisa dilanjutkan proses pendaftaran badan hukumnya dengan alasan ini salah istilahnya salah kamar lah gitu. Padahal kita pendaftaran sudah kita lakukan oleh verifikator, ini tidak bisa dilanjutkan Pak. Oh Pak, jadi masuk udah keluar badan hukum belum? Udah keluar badan hukum belum? Nah, yang 3 tadi sudah, yang satunya lagi Pak. Oh ya. Yang 3 ini sudah ke badan hukumnya. Yang satu lagi ada Bumdesma Gunung Kijang itu oleh verifikator disampaikan tidak bisa dilanjutkan karena ini masuk kategori Bumdesma LKD. Karena pendaftaran awalnya, register awalnya masuk Bumdesma Pak. Gitu tadi. Cuma yang satu ini belum badan hukum, belum keluar badan hukumnya. Coba dikirim kirim surat persetujuan namanya ya. Surat persetujuan namanya terus kemudian surat permohonan perubahan pendaftaran dari pengalihan dari LKD dari BUMDes bersama ke BUMDes bersama LKD dengan alasan pertama salah masuk pada proses pendaftaran. Jadi mohon untuk dikembalikan. Nah itu
nanti dibereskan di sini biar nggak berulang-ulang. Oke. Oke, Atau siap, Pak jangan-jangan Rabu. itu Terima sudah kasih. termasuk, atau Bintan ini sudah masuk surat penghapusan belum, Pak Sabri? Oke, Pak Pak Munawir monitor, Ya, boleh. Pak Munawir. Jadi seperti itu. Atau surat penghapusan juga boleh, silakan. Karena kami tidak punya kewenangan untuk menghapus yang Bapak sampaikan tadi. Oke, Pak Munawir, itu yang disampaikan Pak Daud tadi itu sudah masuk di surat usulan penghapusan nggak? Eh, Di mute, itu masih di mute Pak Munawir. Di mute, dibuka dulu mute. ya Pak, halo. Itu yang disampaikan Pak Mat Daud tadi itu masuk ke usulan penghapusan enggak? Kalau untuk Bintan, Pak, untuk Bintan itu kemarin hanya ada satu, Pak, yang apa itu usulan penghapusan, yaitu BUMDesma Sekila Jaya Abadi. Oke, baik. Kalau yang dimaksud Pak Mat Daud tadi itu tidak masuk di situ, dan nanti buat surat khusus lagi ya. Oh gitu, Ya, baik. seperti saran Pak Rabu tadi ya. Sama Jadi, Pak, nanti tanda tangan Dinas PMD Provinsi lagi ya? sama. Dibuat aja seperti itu biar jelas. Jadi diuraikan apa masalahnya, mau diusulkan dirubah dari BUMDesma ke LKD, silakan disampaikan di secara tertulis. Begitu ya. Berarti begini Pak, izin supaya jelas, bagi BUMDesma LKD yang keliru pilihnya itu BUMDesma, yang sedang berproses itu boleh diajukan, begitu ya? Iya. Kalau yang sudah keluar badan hukum berarti Lanjut saja. lanjut. Oke, Ya. baik. Oke, baik, jelas. Oke, Sip, makasih, berikutnya. Pak. Mantap. Terima kasih. Baik, silakan Bang Fahmi. Oke, baik. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Komnas, Pak Rabu, dan Pak Sabri yang pimpin acara. Marhaban ya Ramadan dulu ya untuk semua yang berhadir dalam Zoom ini. Karena ada yang hari ini sudah berpuasa, kami Aceh insya Allah besok ikut pemerintah. Oke, sip. Pertama, yang pertama ini saya sebenarnya ada beberapa pertanyaan ini yang mau saya sampaikan. Tapi kembali ke yang barusan disampaikan ditanggapi oleh Pak Rabu terhadap pertanyaan Pak Mat Daud tadi, yang di Aceh yang sudah keluar surat penghapusan hari ini mungkin 263 BUMDesma, LKD dan sebagainya. Itu kebanyakan salah masuk kamar juga Pak Rabu. Ini sedikit dulu. Nama yang keluar adalah badan hukum yang keluar adalah badan hukum BUMDesma. Ya, tetapi yang seharusnya adalah BUMDes saja, badan hukum BUMDes saja. Karena ketika mengupload itu juga salah kamar. Tapi kita bukan BUMDesma LKD dan bukan apa, tapi yang intinya adalah BUMDes keluar badan hukumnya BUMDesma. Kalau BUMDesma itu kan lebih dari satu desa kerjasamanya. Nah, kami juga sudah mengajukan penghapusan. Nah, yang menariknya, yang mudahnya dilihat nanti dari usulan Aceh itu di samping kanan itu ada keterangan. Kami berharap Pak Rabo itu cukup dengan keterangan yang nama salah tadi itu badan hukum cukup diganti saja, diproses berganti sehingga tidak perlu terjadi penghapusan. Kalau penghapus kan nanti diusul lagi dan sebagainya. Ini kemudahan juga saya lihat tadi Pak Rabu akan berproses di sana kalau memang sudah masuk dalam Pak Jul Fahmi. Siap. Itu yang penghapusan itu sudah ya begini nih, yang bisa dihapus itu yang belum badan hukum. Ya, betul. Tapi kan kami sudah diskusi juga beberapa waktu lalu dengan Pak Sabri yang kami usulkan untuk dihapus adalah keluar badan hukum BUMDes bersama, tapi yang sebenarnya adalah badan hukum BUMDesnya saja. Tapi kalau memang kita bertahan dengan BUMDesma, kan tidak apa namanya, bukan BUMDesma memang. Nah, jadi itu sarannya apa yang harus kami lakukan? Apakah untuk diperbaiki atau dihapus dulu baru diusul kembali atau bagaimana? Jadi semua yang disampaikan itu belum status badan hukum ya? Sudah keluar badan hukumnya. Yang mana yang badan hukum? Yang salah kamar itu ya? Ya, salah kamar itu. Daftar yang kami daftar di apa untuk badan hukum BUMDes. Tapi keluar badan hukum BUMDesma gitu loh. Nah, itu maksudnya. Oh, berarti daftarnya di portal BUMDes bersama. Coba masuk. Iya.
Ya, begitulah kira-kira. Makanya Ya. nanti surat yang kami ajukan itu sudah tanda tangan kepala dinas, sudah ada keterangan Ya, khusus ya. yang kami buat. Oh Nanti iya, mungkin baik. Pak Sabri bisa Nanti jelaskan. Baik, nanti nanti kita cek dicermati. ya. Nanti Ya, yang dicermati kedua, lagi. ini usul Pak Rabo ya. Kami sudah diskusi juga. Ini kan kepala-kepala dinas sudah menyetujui ini, sudah ada surat persetujuan dan sebagainya. Ketika nanti ada tambahan susulan, atau seperti Bang Munawir tadi misalnya, itu saya pikir ya mungkin ya tidak berulang-ulang dengan kepala dinas, cukup saja mungkin dari Korprov saja sebagai tambahan ada ketinggalan satu dua misalnya yang bisa diusul untuk penghapusan dan sebagainya. Kalau kita berulang-ulang dengan dinas nanti dianggap apa ini kok berulang-ulang, satu tinggal, dua tinggal dan sebagainya. Karena ke depan kami juga yakin akan ada juga yang tertinggal satu dua. Mungkin itu sebagai permohonan ya untuk diakomodir karena kepala dinas sudah awalnya sudah menyetujuinya, kecuali belum pernah keluar izin dari usulan dari kepala dinas. Yang pertanyaan dari kami khususnya, saya juga harus akui dulu apresiasi dengan Pak Korna. Saya hari ini mendapat satu poin, yang kemarin minggu yang lalu juga saya dapat poin. Ini mohon izin Pak Korna, saya suka hari ini, senang sekali. Pak Korna kemarin minggu lalu dalam Zoom seperti ini terkait dengan penanganan masalah ya TPP. Beliau kalimatnya, masa sih Kementerian Desa kontrak TPP, kontrak orang jadi TPP, terus orang yang dikontrak itu yang diselesaikan masalahnya. Ini kan menarik. Tapi bukan itu yang kita bahas. Hari ini beliau juga menyampaikan kita tidak hanya sekedar mengejar terus badan hukum. Selesai badan hukum semua, padahal kita ketinggalan yang sudah berbadan hukum hari ini tidak berproses untuk berbisnis. Maka untuk itu saya berharap penguatan TPP itu bukan hanya berproses tentang bagaimana cara berbadan hukum, dan juga berproses diberikan penguatan tentang mengadvokasi desa untuk pengembangan BUMDesnya, pengembangan usahanya. Jadi ini dari hari ini kami melihat TPP banyak yang tidak paham dalam mengembangkan usaha bisnis yang ada di BUMDes. Maka untuk itu kami pikir Pak Rabo juga perlu diberikan materi-materi tentang penguatan pengembangan usaha bisnisnya. Ini sangat penting menurut kami. Atau bisa bareng-bareng langsung Zoom seperti ini, atau bisa melalui kami di provinsi, atau nanti ada TAPSI kabupaten ya bareng-bareng kami, atau sekalian langsung seperti ini juga bisa, karena mereka tidak tahu hari ini mau dikembangkan apa. Badan hukum sudah lama nganggur saja, status badan hukum, tapi tidak ada aktivitas apapun. Bukan itu menurut saya yang kita kejar. Saya pendapat dengan Pak Kornas tadi ya. Kemudian yang berikut adalah ini ada case khusus nih, khususnya kami di Aceh kemarin, saya juga sudah japri Pak Sabri. Ini ada BUMDes desa yang hari ini sudah ada potensi untuk pengembangan usahanya untuk galian C, usaha galian C. Itu diberikan kepada BUMDes oleh desa, tetapi hari ini tidak bisa dikeluarkan izin dari yang memberikan izin di kabupaten karena tidak terdaftar di dalam badan hukum desa tersebut. Nah, kemarin mau kita tambah usaha ini di dalam BUMDes ini juga menurut bahasa pabrik belum bisa karena belum ada menu untuk penambahan. Nah, mungkin dalam cukup kami udah nanti ditangkap. Ya sudah tangkap ya. Oke. Silakan. Kemudian satu lagi Pak, saya pikir sudah itu saja. Mungkin yang lain karena semua Pak Fahmi. Ya terima kasih Pak karena mau besok puasa Pak. Ini Pak Sabri izin. Udah puasa jangan menghalangi untuk kita Zoom. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, silakan Bang Rabu. Sebentar kita jawab dulu. Ya, Bang Rabu silakan. Terima kasih. Nanti kalau nggak selesai kita cari waktu lain ya. Soal yang penambahan KBLI Pak Azul. Ya. Yang provinsi sudah saya sampaikan tadi. Ya. Jadi tinggal siapkan. Nah ini. Kenapa saya nggak bisa lihat? Saya mati ya? Kelihatan slide-nya kelihatan Pak. Cuma kecil. Nanti di-share aja Pak. Iya. Ya, siap. Tunggu. Ini ada gangguan ini. Saya nggak bisa lihat di situ. Mana ya tadi? Oh, sini ya. Ya, baik. Jadi sebenarnya tinggal disampaikan. Nah, tadi kita lagi diskusi dengan Pak Sabri dan Pak Joko itu apakah tekniknya seperti apa biar jangan menumpuk terus ada yang terlewatkan. Nah,
untuk perubahan KBLI atau anggaran dasar, silakan menyampaikan ke Direktur Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa. Kemudian itu sudah dari Kepala Desa dan BUMDes. Lampirannya berita acara Musyawarah Desa Perubahan Anggaran Dasar, terus kemudian Perdes Perubahan dan Anggaran Dasar Perubahan. Nah, itu yang disampaikan sehingga kita langsung melakukan perubahan di tingkat pusat untuk KBLI-nya, khusus untuk KBLI. Untuk perubahan salah kamar dan lain sebagainya, itu teman-teman harus menyiapkan surat secara resmi yang disampaikan langsung oleh Kepala Dinas sebagaimana dilakukan oleh provinsi atau kabupaten lainnya. Ya, Saya kira itu Pak Jul ya. ya, Ya, siap Pak Rabu. ya, ya. Nanti bahannya Terima di-share kasih. Pak biar kami lebih memilih. Ya, Ya, sampai ketemu di Aceh. ini. Baik, ya kami tunggu Pak. Oke, Terawih di baik. Masjid Raya Oke, kita. baik. Kegiatan workshopnya Budini. Ya, berikutnya setelah Bang Fahmi tadi Bang Daud Sekian, sudah. Pak. Hanya, Pak. Sebentar. Di Izin Pak Sopri. Bang, bahan tayangnya bisa Matikan dulu. dimatikan dulu, Bang. Ya, setelah saya tuh Pak Izin, Ilham, Pak. Iya. Bentar. Ya, karena sebelum Pak siapa lagi? Pak Ilham, Pak Yulianto dulu. Sesuai urutan ini ada di layar saya nih. Ya, silakan Pak Yulianto. Suaranya putus-putus, Pak Yulianto. Suaranya putus-putus. Di chat aja Pak Yulianto karena suaranya putus-putus. Oke, masih putus-putus Pak sekarang. Ya. Oke, lanjut. Oke Pak, terima kasih Pak. Saya dari Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, TAPM, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, terkait dengan BUMDes, Badan Hukum BUMDes di Kabupaten Kulon Progo kami sudah selesai Pak. Dan pendampingan lebih lanjut kami pada sisi usaha seperti yang dimandatkan Pak Kornas tadi. Kesulitan kami selama 2 tahun ini pada saat pengurusan NIB Pak, karena komunikasi online atau istilahnya apa ya, dibuka secara online oleh dinas penanaman modal itu yang ke Kumham itu nggak terbaca Pak. Nah ini terkait itu tadi sudah dijawab tentang perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu terima kasih sekali. Tapi kami mohon ini yang perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga juga kalau kami mengajukan juga menjadi prioritas juga Pak. Karena kami juga sudah mengajukan beberapa 2 tahun yang lalu juga, tapi sampai sekarang belum respon. Ini akan kami tindak lanjuti lagi, kami lakukan ulang lagi. Dan yang informasi Pak kepada Bapak Ibu semua, terutama Bapak Kornas dan jajaran kementerian, ini salah satu BUMDes kami di Kabupaten Kulon Progo sudah mempunyai sertifikat atas nama BUMDesa Pak, sertifikat tanah yang kemarin juga modalnya koordinasi lebih lanjut antara Kementerian Desa dan BPN kemarin. Alhamdulillah Pak, ini sudah mempunyai sertifikat tanah. Dan yang Kopdes kami juga sinergi kebijakan Bapak Bupati, Kopdes tidak boleh membuka usaha simpan pinjam karena simpan pinjam sudah dikelola oleh badan usaha milik desa. Karena sudah terjawab semua, kami cuma ingin menekankan yang helpdesk tolong nanti kalau kami menghubungi nanti responnya lebih dipercepat, dan karena kami kemarin dalam tanda petik Pak menghubungi helpdesk dan minta perubahan seperti yang diamanatkan tadi, kami sudah lama menunggu Pak, gitu Pak. Demikian, terima kasih Bapak. Ini usulan aja ya, jadi saya kira dari Pak Yulianto tadi usulan untuk mempercepat verifikasi ya. Putus-putus kalau
Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Yulianto. Pak Julianto atas masukannya. Nanti akan kita tindak lanjuti. Jadi nanti akan kami rangkum masukan Bapak Ibu yang juga menjadi catatan kami, dan kemudian ada beberapa hal yang memang sama dalam penanganannya kita semua. Nanti akan kita diskusikan dengan tim TPP pusat nanti Pak Sabri kita rapat termasuk melibatkan helpdesk Pusdatin untuk penanganan masalah secara satu-satu dan tentunya berjenjang ya, agar tidak kerepotan, karena kan layanan helpdesk juga kan belum sama seperti layanan helpdesk di aplikasi-aplikasi kementerian lainnya. Jadi masih bersifat ngambil tindak lanjut, tidak menggunakan tiket, tapi secara otomatis tidak dari ini, jadi harus ada penanganan lagi. Jadi nanti akan kita diskusikan sama-sama untuk apakah penambahan KBLI itu masuk dalam saluran helpdesk tersendiri ataukah masuk dalam saluran tersendiri, sehingga penanganannya satu-satu gitu. Jadi khusus riset password mungkin ya ke helpdesk, tapi khusus untuk hanya penambahan KBLI dan lain itu mungkin ditangani oleh tim khusus ataupun seperti apa, nanti akan kita diskusikan sama-sama biar dia tuntas ini. Kira itu ya. Iya. Kasih masukannya. Iya. Izin Bang, mau berapa menit lagi kesempatan? Ini sudah hampir jam 12. Masih masih di mute Bang? Satu orang lagi untuk kita persiapkan. Ya, satu orang lagi. Oke. Pak Sabri. Satu orang lagi dari Jawa Tengah. Saya lupa, Irham tuh Pak. Ya, Dan ya, tadi Aceh sudah diwakili Pak Zulfahmi. Dari Sumsel, Pak. Ya. Kita Hafid, izin Pak. dulu dari Demak dulu, dari Demak Jawa Tengah. Ini belum Terima dari kasih. Jawa Tengah tadi belum dengar. Pak Harf, Terima kasih Pak Sabri. silakan. Terima kasih Pak Sabri, Pak Prabu. Ada dua hal yang pertama pertanyaan, yang kedua adalah permohonan. Yang pertama, apakah portal pendaftaran Badan Hukum BUMDes itu update dengan yang ada di SID, Pak? Di sana itu kan ada untuk melihat grafik, kemudian jumlah dan lain sebagainya, itu kan ada BUMDes maupun BUMDesma. Apakah itu update? Artinya apa yang terjadi di portal pendaftaran Badan Hukum juga seketika terupdate di SID itu. Update ya. Kemudian yang kedua, Pak, ini permohonan, kalau memang itu update, kami ini sebenarnya sangat ingin bisa mendownload, Pak. Karena di sana itu Ya. belum bisa ke download ya. Jadi itu kan sangat bagus sekali supaya kita punya RKTL itu yang kemudian dari Pak Sabri kita kabupatenkan, RKTL tindak lanjut itu kita bisa langkah-langkahnya bisa percepatan dari kita, istilahnya rentangnya itu tidak terlalu lama ketika kita harus mengupdate. Itu saja, terima kasih. Intinya ada bisa download ya. Ya, intinya bisa download Pak, sehingga kita bisa update, bisa kasih feedback dengan cepat. Monggo Pak Prabu. Baik, terima kasih. Untuk grafik di SID yang apakah update nggak, itu update. Itu update, saya barusan cek, memang per hari ini sekitar 43.000, hampir 44.000, itu sekitar 42.000 lebih itu adalah BUMDes, kemudian 1.000 lebih itu adalah BUMDes bersama. Proses pendaftaran per hari ini di 2.075, 2.300 lebih sekarang sudah ditangani, masuk lagi. Jadi masuk keluar ini nggak tentu berapa banyak. Jadi memang agak terlambatnya di situ. Kita nggak bisa menghitung, oh ini udah masuk terus sudah clear, berarti masuk. Misalnya sampai sore, pada saat kita kegiatan beberapa waktu yang lalu, begitu di jam 12 kita update, semua akun udah nol, ternyata di siang jam 1, jam 2 naik lagi gitu. Jadi memang seperti itu lalu lintas proses pendaftarannya. Jadi beres 400 masuk 1.000, beres 1.000 masuk 2.000. Jadi memang kita ngejar target itu agar supaya segera tuntas.
Nah, jadi tetap update untuk download di itu saya kira belum maksimal mungkin ya. Belum, apakah dicoba bisa nggak? Kalau nggak bisa, mungkin kita Nggak bisa, Pak. memang ya bisa ya. Belum bisa di-download. Ya, belum bisa Ya. di-download. Dan memang kami sudah di rule di apa namanya di rencana kami selain dapat diakses oleh kami saja, kami menyiapkan fitur-fitur atau bagian-bagian tambahan dalam aplikasi itu untuk diakses oleh TAPM pusat sampai ke kabupaten maupun dinas PMD-nya untuk mengakses download data, ngecek progresnya seperti apa gitu. Jadi ada bagian-bagiannya. Untuk verifikasi mungkin bagian kami. Untuk download data lain itu disiapkan untuk itu. Tapi memang belum dikelirkan. Nanti akan kita pastikan lagi kapan barang ini bisa selesai. Karena ini Baik, terima kasih. bukan menyangkut dengan Muhammad Sabri atau Ahmad Rabo atau Budini, tapi ini menyangkut dengan institusi Pak Joko ya. Ya, Mungkin nanti BPI. begitu kita rapat, pesannya mungkin bisa tersampaikan ke Pak Menteri, Pak Mendes mungkin lewat Pak Joko gitu loh. Biar semua orang bisa update, bisa download minimal data kuantitatifnya berapa apa aja. Nah, itu bisa diakses termasuk grafiknya semua. Termasuk bila bisa melihat sampai ke detailnya gitu. Itu yang kita harapkan seperti itu. Sebenarnya ini di zaman Ivanovic kita udah desain sih, tapi apalah daya sampai saat ini belum tercapai. Iya, iya. Pak Joko tahu Iya. sebenarnya Iya, semua iya. ini. Saya kira itu. Makasih Iya, Pak Hafid ya. Iya, saya kira Terima kasih, cukup Pak. ya. Sudah Pak hampir jam Rabo, 12 ini. Pak Rabo, mohon izin. Pak Sabri terakhir. Pak Rabo, mohon izin Pak dari Jangan FPI. dulu Bang Fahmi. Bukan Dipersilakan Pak, dulu bukan. loh. Sorry, saya bukan Bapak. Ini kan ada pakar BUMDes satu. Saya pikir kasih waktu 1 menit Pak Ilham tuh. Beliau pakar BUMDes sebenarnya Pak. Paham betul. 1 menit aja kasih. Bertanya atau narsum? Kita dengar saja. Oke. Ini sampai harus dengan korprofnya minta tolong. Iya, oke. Kalau begitu daripada kita tidak bahagia, Pak Ilham, silakan 1 menit. Baik Pak Sobri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Yang kami hormati Pak Joko, Pak Brabo, Pak Sobri, dan seluruh teman-teman di seluruh pelosok tanah air. Selamat menunaikan ibadah puasa. Yang pertama saya ingin menyampaikan beberapa kendala nih yang kendala-kendala ringan. Artinya mungkin teman-teman di Kornas juga paham. Kemarin kita sampai 2 bulan itu feedback untuk keluar badan hukum nggak kita terima. Jadi di helpdesk apa kemarin bermasalah ini sudah aktif kembali. Mungkin yang dari kami dapatkan tadi sudah. Jadi kendala di lapangan juga perlu juga dipahami. Itu banyak di Musdes apa penyusunan resam. Kalau kami sampaikan resam di sini atau perdes lah. Itu angka-angka 500.000 pun syarat itu juga jadi kendala di lapangan yang mungkin kita sampai beberapa kali. Itu yang pertama. Kemudian kerumitan dari perangkat kampung, kerumitan terutama dari Pak Kecil. Ini contoh misalnya kami di Bandaraya itu di Kecamatan Bandaraya. Itu kecilnya dari TNI pensiun dini dan tidak mau kompromi. Nah, itu beberapa hal juga yang berpengaruh kepada kampung-kampung lain. Banda Aceh yang dari 90 kampung sudah 78 sudah BMG. Kemudian ada satu kampung yang ingin merubah apa KLBI itu sangat rumit. Sempat kemarin kami sampaikan meminta bantuan pada teman-teman yang ahli dalam KBLI juga belum clear sampai sekarang sudah 2 bulan. Kemudian saya ingin menyoroti apa yang disampaikan Pak Joko tadi. Artinya kita tidak hanya di badan hukum, tapi kualitas BMG-nya, apa PAG-nya juga perlu jadi perhatian semua. Dari yang ditayangkan tadi, PLD, PD, dan TAPM juga salah satu fungsinya adalah pengembangan ekonomi kampung. Dan ini menjadi fenomena kita di lapangan, Pak Sobri dan Pak Joko. Artinya semacam mengurusi PIC masing-masing. Jadi kalau saya mengurusi PIC BUMDes buat laporan,
teman-teman lain mengakomodir yang PIC-nya masing-masing. Ini mudah-mudahan jadi perhatian teman-teman juga di tingkat pusat pimpinan, sehingga saya perlu strategi ini. Bagaimana strategi teman-teman di Kornas agar seluruh pendamping tetap bergerak kolektif menuju tujuan besar, yaitu pemberdayaan ekonomi desa ya, yang juga disampaikan oleh Pak Brabo tadi menjadi fokus utama Kementerian Desa, mensejajarkan dengan KDMP, dan mudah-mudahan ini terwujud. Jadi apa namanya, energi kita bersama untuk membangun ekonomi kampung bukan hanya pada hal-hal ada ahunya seperti KDMP kemarin ya. Jadi perlu energi bersama. Kemudian satu lagi saya pikir menjadi pemikiran kita bersama. Ini ada banyak, kami mungkin di wilayah kami, tidak di wilayah lain. Dengan ketahanan pangan kemarin yang dikelola oleh BUMG, itu yang regulernya untuk BUMG, teman-teman, operasional, untuk kebutuhan operasional BUMG tidak dialokasikan. Kita kan dari ketahanan pangan tidak boleh untuk operasional BUMG. Ini juga salah satu kendala untuk dana ketahanan pangan itu low action, karena tidak ada operasionalnya. Jadi ini mungkin menjadi perhatian saja, menjadi PR kami juga. Siapa tahu juga ada strategi dari teman-teman di pimpinan di pusat tentang ketahanan pangan. Ini sangat low action di lapangan, artinya realisasinya. Jadi nanti akan bisa Boleh. terjadi Cukup. ketimpangan. Demikian Pak Cukup, Sobri, makasih ya terima kasih atas usulannya. waktunya. Assalamualaikum Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya kira ini Waalaikumsalam. usulannya. Wabarakatuh. Sebelum diakhiri ada satu mewakili dari Provinsi Kalimantan. Minta Ya, Pak Sabri, ke sedikit Mas saja. Mugi. Silakan Mas Mugi. Ya, sedikit saja Pak Sabri. Tadi kita sudah banyak permasalahan-permasalahan yang diungkapkan. Jadi saya tidak ingin menambah masalah. Saya hanya ingin berkomitmen kita bersama, terutama untuk timnya Parbo nih. Kalau misalnya ini ada verifikasi, kita sudah mengajukan verifikasi, kita dalam rangka percepatan, kita harus punya target pelayanan, Pak. Misalnya verifikasi 3 hari. Berarti 3 hari itu harus selesai begitu. Kalau misalnya ada perbaikan nama berapa hari begitu. Jadi kita akan tahu pengajuan kita itu sampai mana begitu. Kemudian kalau misalnya nanti verifikasi 3 hari, 3 hari nggak verifikasi kita kemana lagi nih? Karena sudah banyak kita mengungkapkan di helpdesk, tapi ya berhari-hari nggak ada tanggapan gitu Pak. Nah yang kita mohonkan ada feedback balik dari helpdesk. Kalau misalnya verifikasi misalnya kurang berkas, misalnya kurang apa, ya dikomunikasikan gitu. Jadi jangan hanya diam begitu kan, begitu ini ternyata ditolak, misalnya sudah sekian lama ditolak, ternyata ada salah satu berkas yang kurang begitu. Nah ini yang mohon ini bisa komunikasi, ini yang mohon bisa dibangun lebih baik lagi, sehingga statement kita untuk percepatan memang betul-betul kita ada percepatan begitu, tidak seperti mengulang waktu-waktu yang lalu begitu. Mungkin itu aja Pak Sabri. Terima kasih. Ini usul yang baik, Mas Mugi. Saya kira ini mewakili se-Indonesia ini usul ini. Ya. Siap. Jadi memang yang lalu-lalu, tapi dengan adanya kegiatan yang kemarin, saya pikir ada upaya untuk mencoba melakukan verifikasi usulan kawan-kawan yang sudah daftarkan sampai berbulan-bulan, bahkan sampai sekarang itu Bang Rabu itu masih ada sampai kita coba identifikasi ada WA masuk yang sama kami. Itu sudah diupload dokumen badan hukumnya dari bulan November 2025, tapi sampai sekarang masih ada beberapa tim verifikatornya mungkin barangkali memberi tanggapan. Ini juga mungkin perlu evaluasi khusus nanti Bang Rabu, sebagian daripada agenda kita pada saat kita koordinasi tatap muka. Iya, saya kira begitu. Ini karena sudah menjelang jam 12, mohon maaf masih saya pikir yang sudah resen ini masih ada Mat Daud, tapi tadi sudah diberi kesempatan. Berarti sudah semua yang present sudah diberi kesempatan. Cukup ya, udah menjelang 16, ini udah mau azan lagi di masjid, udah dekat begitu ya. Saya pikir itu. Sebelum Pak Ahmad Rabu barangkali ada statement dari Pak Kornas, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Sabri. Tadi udah dicatat teman-teman yang menjadi pertanyaan teman-teman. Suaranya kurang Mas.
Tadi sudah dikatakan bahwa apa yang menjadi persoalan teman-teman sudah dicatat dan akan segera kita tindak lanjuti dengan Pak Prabowo. Insya Allah besok kita rapat atau nanti sore lah, cepatnya. Sehingga kita mampu memberikan solusi secepatnya sesuai dengan nafas dari Kementerian Desa agar mempercepat itu. Sehingga kita nggak bergulat hanya pada level pengurusan badan hukum atau kelembagaan saja. Tapi kita harus mengurusi kelembagaan ekonominya nanti. Saya kira itu teman-teman, insya Allah kita secepatnya dengan Pak Rabu ini. Pak Rabu yang giat banget ini. Saya senang ya. Dengan adanya Pak Rabu aktif ini, kita di TPP Pusat sangat semangat lagi gitu. Gitu, makasih Pak Sabri. Iya, makasih Mas. Bukan hanya TPP Pusat yang semangat, sampai PLD pun semangat. Sekarang dengan adanya kegiatan verifikasi nasional kemarin dua hari itu luar biasa, Bang. Jadi ini menjadi agenda rutin kalau bisa. Ya, silakan Bang Rabu. Baik, terima kasih Pak Joko. Jadi tadi malam Bu Direktur ngomong coba cek Pak Nur. Saya bilang Pak Nur yang mana? Ternyata kan saya sapaan sayang kami itu Pak Joko sebenarnya, bukan Pak Nur. Ya, itu juga jadi yang sudah bersama-sama pada hari ini. Nanti kita akan tindak lanjuti untuk membedah beberapa masalah dan untuk diselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang isu badan hukum tadi saya terlewat. Isu badan hukum ini kan sebenarnya udah lewat. Sebenarnya di 2023 itu kita udah lepas soal isu badan hukum di BUMDes. Kita sudah mulai beralih ke isu manajemen keuangan, soal pelaporan keuangan, dan kemudian masuk ke perencanaan bisnis dan lain. Tapi kemudian memang ini naik lagi di saat 2025 kebijakan 20% ketahanan abang sampai saat ini belum tuntas ya. Mudah-mudahan karena kami dan kita semua itu mengetahui bahkan melihat histori perjalanannya BUMDes di masing-masing desa. Itu luar biasa, ada yang cepat, ada yang lambat, bahkan Pak Mas Mugi sampaikan berbulan-bulan gitu. Nah, sampai karena percepatan tahun 2021 bangun lagi Pak Joko gitu. Bangun lagi dan itu kita ini semangat yang harus dan sebenarnya tidak padam, cuma kan kita rubah formatnya agar supaya layanan ini maksimal, jangan lama, sesuai dengan SOP dan kemudian tetap berada pada mekanisme regulasi. Jadi percepatan bukan, saya sampaikan teman-teman, percepatan bukan berarti relaksasi ya. Percepatan bukan berarti relaksasi regulasi karena kita tahu bahwa BUMDes adalah instrumen yang tumbuh dari inisiasi masyarakat. Pemerintah sebagai fasilitasi, sebagai menyiapkan kebijakan, inisiasi pembentukan berada di masyarakat dan saya kira ke depan memiliki daya adaptasi yang sangat kuat, terutama di BUMDes. Nah, yang kedua, kita akan tindak lanjuti. Saya akan sudah minta tim untuk siapkan undangan. Kita akan melaporkan hasil kegiatan pada hari ini dan kemudian tindak lanjutnya seperti apa untuk kita satu-satu untuk menyelesaikannya. Secara internal kita akan ke internal dan kemudian agenda ke Kementerian Hukum akan tetap kita laksanakan dan didampingi juga oleh teman-teman Kornas di TPP, Pak Joko dan Pak Sabi dan tim yang lainnya. Nah, kemudian mekanisme untuk bagaimana kita share update data itu seperti apa kita akan tuntas sehingga di bawah itu nggak galau dengan data. Oh, kenapa data ini kita nggak tahu seperti apa? Sehingga semua ini dibahas secara resmi dalam pertemuan-pertemuan kita. Mungkin kemarin karena kita terlalu sibuk dengan urusan ketahanan pangan dan lain sehingga hal-hal yang prinsip yang seharusnya kita tidak lagi bahas di tahun 2026 kita masih kemudian harus membahasnya seperti itu. Saya kira itu kita akan selesaikan. Saya kira itu, terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Joko sebagai narasumber Kornas TAPM Pusat atau TPP, Pak Sabri dan semua teman-teman di TAPM baik provinsi maupun kabupaten di seluruh Indonesia yang berkenan hadir karena bagi kami susah untuk menyiapkan ini dan kami apresiasi selama proses pendirian, pembentukan sampai legalitas badan hukum ini memang sudah banyak dibantu oleh teman-teman TAPM
sampai ke PLD sehingga capaian 43.000 BUMDes Badan Hukum bukanlah semata-mata capaian dari kami yang ada di Kementerian Desa, tetapi seluruh teman-teman TAPM dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa. Nah, saya kira ini penting untuk kita jaga, kita bangun kolaborasi untuk untuk menyiapkan BUMDes dapat sejajar dengan lembaga ekonomi lainnya dan bisa berambil peran dalam kebijakan-kebijakan strategis nasional lainnya. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila dalam proses pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat kekurangan maupun yang kami sampaikan. Kita akan bertemu di kesempatan yang lain. Untuk kegiatan verifikasi nasional secara serentak dan terpusat nanti akan kami informasikan melalui akun media sosial kami. Silakan follow akun Instagram di Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa untuk mendapatkan informasi yang lebih detail, lengkap, dan terupdate di kegiatan-kegiatan secara internal maupun eksternal Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa dan daerah tertinggal. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Selamat juga Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi makasih ya. wabarakatuh. Iya, nanti kita tindak lanjut lagi. Baik, makasih Bapak Ibu semuanya. Saya juga yang ikut memandu Selamat untuk kegiatan semuanya. ini. Ada hal-hal yang kurang, kami mohon maaf lahir batin ya. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Baik, kita akhiri kegiatan Zoom kita ini. Ya, semangat. Terima kasih Bapak Ibu semua ya. Ya, semangat ya. Terima kasih.